seorang wanita yang telah meninggalkan medan perang, berusaha hidup normal setelah mempunyai suami dan seorang anak. Tapi sayang, anak mereka juga meninggal. Dan si suami jadi sering berdinas ke luar negeri dan mengalami bencana di sana. Wanita ini terpaksa kembali berburu ke negeri yang jauh di Brazil, menyelidiki siapa saja yang terlibat kematian suaminya. Wanita berbahaya ini menghadapi pertempuran hidup dan mati dan mengejar semua buruannya. Film ini full aksi, gelut, barbar, dan baku hantam yang keren. Dibintangi oleh Sabrina Quazzani, Felipe Bas, Olivia Cote, dan Thiago Fragoso. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Di sebuah ruangan, seorang wanita yang bernama Lisa sedang diwawancarai oleh pimpinannya yang bernama Sergio. Lisa dulu adalah pasukan khusus yang sering terlibat kontra terorisme dan pembebasan sandera di luar negeri. Sergio sebenarnya ingin menarik Lisa ke pasukannya lagi. Sergio bertanya, bagaimana dia bertemu suaminya dulu. Dulu mereka sama-sama bertugas di luar negeri. Eric, suaminya, adalah seorang agen konsulat keuangan Prancis di luar negeri. Setelah 6 bulan bertemu, mereka memutuskan untuk menikah. Lisa meninggalkan angkatannya. Dia merasa tak bisa mengangkat senjatanya lagi. Setelah dia hamil dan mempunyai anak, sudah 8 tahun dia meninggalkan militer. Dan ternyata anak mereka Tommy baru saja meninggal karena sakit. Itu membuat suaminya melakukan dinas ke luar negeri lagi. Lisa dan suaminya Eric berencana untuk liburan setelah tugasnya selesai. Lisa sangat gembira, suaminya akan pulang besok. Sergio ikut senang. Dia baru kali ini melihat Lisa tersenyum. Inilah suami Lisa, Eric Jensen. Dia sedang berada di Brazil. Dia terlihat sangat terburu-buru dan lari dari sesuatu. Tubuhnya penuh luka dan sebuah mobil berhenti di dekatnya. Sekelompok orang turun dan menembakinya. Eric Jensen meninggal. Inilah Kali. Departemen Konsulat Luar Negeri Bagian Keuangan Prancis. Telepon berdering. Seorang wanita bernama Romy mengangkatnya. Itu telepon dari kantor mereka di Rio de Janeiro, Brazil. Ada kabar tentang Eric Jensen. Dia ditembak di depan kantor kedutaan barusan. Romy sangat kaget dan melihat meja kerja Eric. Saat itu Lisa baru saja kembali dari lari pagi dan ingin kembali ke rumah. Dia melihat ada mobil hitam di depan. Dia bertemu dengan Romy, rekan kerja suaminya. Kabar duka itu membuat Lisa shock. Romy yang juga berteman dengan Lisa bertanya, apakah ada yang aneh dengan suaminya? Lisa menjawab, akhir-akhir ini Eric sering menghabiskan waktu di depan komputer dan menelpon di tengah malam. Romy mengaku jenazahnya harus tetap di Brazil untuk keperluan autopsi dan penyelidikan. Mereka akan ke sana untuk identifikasi. Lisa akan ikut dengan Romy. Mereka akan berangkat besok pagi. Saat akan pergi, Romy berkata dia harus memberitahu Lisa sesuatu. Diduga yang menembak Eric adalah anggota kartel narkoboy. Dan diduga juga Eric terlibat perdagangan dengan kartel itu. Lisa sangat shock. Dia yakin suaminya sangat bersih. Eric tak mungkin melakukannya. Lisa memasuki ruangan bawah tanahnya. Dia menghidupkan komputernya dan menyelidiki apa yang terjadi dengan suaminya. Lisa melihat dokumen yang dikeluarkan kedutaan luar negeri. Ternyata sebelum kejadian, suaminya terlibat perkelahian dengan beberapa orang di dekat sana. Eric dikeroyok, tapi dia menarik senjatanya dan menghabisi orang-orang itu. Saat dia akan kembali ke kedutaan, dia ditembaki dan dihabisi. Lisa sangat sedih dan kesal. Apa sebenarnya yang dilakukan suaminya di sana? Semalaman dia tak bisa tidur, melihat foto-foto kenangan keluarga mereka. Anak mereka Tommy meninggal gara-gara sakit. Lisa melihat perayaan ulang tahun anaknya. Mereka masih berkumpul dan sangat bahagia waktu itu. Dia membuka berangkasnya, mengambil pistolnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengakhiri ini saja? Tapi Lisa tak sanggup. Dia menangis dan menangis lagi dengan keras. Dia menampar dirinya sendiri dan berteriak marah. Dia meminum obat yang bisa menenangkan perasaannya. Lisa mabuk malam itu. Saat dia terbangun, hari sudah pagi.
Teleponnya berdering berulang kali. Romy menghubunginya. Lisa terbangun. Dia mengingatkan Lisa dalam 2 jam dia harus sampai di menara. Jika tidak, bisa ketinggalan pesawat. Lisa ke ruangan bawah tanah membuka box pribadinya. Itu adalah foto-fotonya saat bertugas di Timur Tengah dulu. Dan sebuah perhiasan yang sering dia pakai dulu. Rio de Janeiro. Mereka sudah sampai di Brazil. Lisa masih kalut. Kedua orang ini sudah di rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Dokter autopsi memanggil mereka untuk masuk dan petugas kedutaan sudah di sana. Memberikan barang-barang pribadi suaminya yang ditemukan oleh petugas. Orang ini memperingatkan, tubuh suaminya mungkin membuatnya shock. Lisa menguatkan dirinya dan melihat jenazah suaminya. Lisa menangis sedih melihat kondisinya. Banyak bekas peluru di sana. Lisa sudah di hotel. Dengan kemampuannya sebagai tentara elit dan intelijen militer, Lisa membongkar HP suaminya, menyambungkannya dengan laptop. Dia membongkar data yang tersisa di sana. Itu video obat-obatan yang digerebek FDA, polisi bagian narkoboy, tentang merek obat bernama Fubec. Lisa ingat saat dia minum obat malam itu. Dia menemukan merek obat ini di lemarinya. Fubec adalah sebuah perusahaan farmasi besar dan berdosis ringan di seluruh dunia. Mereka kuat dan terorganisir. Bisnis ini menghasilkan hampir 200 miliar dolar. Tapi akhir-akhir ini merek mereka banyak dipalsukan dan diedarkan hampir di seluruh dunia. Lisa penasaran dan bertanya ke Romy, apa suaminya sedang menyelidiki ini. Romy menjawab tidak. Lisa mengecek email yang masuk. Banyak email dari Richard Dumentir, seorang petugas Interpol. Mereka berdua curiga orang ini yang mengkhianati Eric suaminya. Pagi baru datang. Mereka check out dari hotel pagi itu. Lisa ingin Romy mencari tahu hubungan suaminya dengan petugas Interpol ini dan apa hubungannya dengan Fubec. Romy berjanji akan membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini. Dan Lisa memasang perhiasan yang sering dia pakai waktu berperang dulu. Kalung Mahakali, Dewi Perang di India. Romy heran melihat Lisa tak ikut. Lisa memutuskan untuk tinggal di Brazil. Romy tak bisa mengubah keputusannya. Mereka berpamitan. Romy memintanya menghubunginya jika terjadi apa-apa. Lisa keluar dari hotel. Dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Lalu masuk ke ruangan investigasi. Dia ingin bertemu dengan detektif Ramos. Orang inilah yang menginvestigasi kasus suaminya. Lisa ingin diberikan data berkas, mobilnya, dan isi komputernya yang disita. Ramos menolak. Penyelidikan sedang berlangsung. Meminta Lisa membiarkan mereka bekerja menyelidiki kasus ini. Meminta Lisa pulang. Lisa melihat papan penyelidikan. Terduga pelaku bernama Pexio. Fotonya ada di dinding. Ramos meminta Lisa berdoa. Semoga kasus ini cepat selesai. Karena di Brazil ada tindakan kriminal setiap 10 menit. Lisa diam-diam mengambil foto tersangka. Dan Lisa memutuskan untuk pindah ke rumah sewa di sebuah gedung. Dia menyewanya selama 2 minggu. Lisa melihat-lihat tempat itu. Itu tempat yang bagus karena dekat dengan kawasan kriminal dan kumuh di Brazil. Dia melihat dari jendela. Ada seorang pria yang menjual narkoboy di jalan. Orang ini bahkan membawa senjata api sambil menjual barangnya. Lisa pun turun ke bawah. Dia menemui orang ini. Dia menunjuk senjata api di pinggang orang ini. Dia menginginkannya dan mengaku punya uang tunai. Orang ini segera menyuruhnya naik motor dan membawanya ke suatu tempat bernama favela, kawasan kumuh di Brazil. Seorang wanita paruh baya yang sedang menjahit. Inilah dealer senjatanya. Lisa tanpa basa-basi ingin membeli senjata. Dia akan membeli banyak lengkap dengan amunisi. Wanita ini menjawab selama dia punya uang. Semua ada di sini. Lisa melemparkan 2 gepok uang dolar. Wanita ini berkata, Lisa sangat berani membawa uang banyak di tasnya. Dia menyuruh anggotanya membawakan senjata, 2 senapan otomatis dan 2 pistol magnum. Lisa mengecek senjata itu.
Tiba-tiba seorang perempuan menyerangnya, hanya sebentar. Dan kembali dia ditodong. Mereka pun sadar tak bisa main-main dengan wanita ini. Dia seorang ahli. Lisa ingin amunisi lengkap dan bahan peledak. Sambil menunjukkan foto Peixio, wanita ini menyebut nama sebuah daerah. Orang ini adalah anggota geng bernama Vermelho, sebuah kelompok kriminal besar di Brazil. Wanita ini mengambil uangnya. Lisa pun melihat semua barang yang dibelinya. Lisa membuka komputernya, mencari informasi tentang geng Vermelho. Besoknya Lisa membeli sebuah mobil dan dia segera pergi ke wilayah Providencia, di mana banyak tanda dan simbol geng Vermelho. Lisa memasuki kawasan itu dan mulai bertanya sambil menunjukkan foto Peixio. Tapi setiap orang yang ditanyainya menolak dan terlihat takut. Akhirnya dia mendapatkan info dari seorang ibu yang menggendong anak. Lisa memberi ibu ini uang. Dia berkata orang itu ada di lapangan São Salvador. Ada sebuah kafe di dekat sana. Lisa berterima kasih dan pergi. Lisa masuk ke kawasan itu dan duduk di sebuah kafe. Dia menemukan targetnya. Peixio sedang tertawa bersama dua temannya. Mereka keluar dari area itu dan Lisa mengikutinya dari belakang. Mereka lalu masuk ke sebuah klub kecil dan bar. Lisa ikut masuk dan mengamati situasi. Peixio pun duduk bersama dua temannya. Lisa langsung menemui orang ini. Menyadari Lisa tak bisa bahasa Latin, orang ini memujinya dalam bahasa Inggris. Dia cantik. Dia bisa menunjukkan tempat bagus. Lisa menunjukkan fotonya. Temannya meletakkan senjata api di meja. Lisa tanpa basa-basi bertanya tentang peristiwa di depan kedutaan. Kenapa dia menghabisi suaminya? Lisa mengeluarkan granat tangan. Semua pengunjung langsung kabur. Peixio memohon. Mereka cuma melakukan tugas karena uang. Lisa ingin tahu siapa yang membayarnya. Orang ini meminta anak buahnya menyerang. Lisa segera melemparkan granat dan meledak. Lisa mulai menembak. Pelayan wanita dengan senjata api juga menyerang. Lisa dengan cepat menghabisi orang-orang ini. Peixio berusaha kabur, tapi dia tertembak di kaki. Peixio marah. Lisa tak tahu siapa dia. Dia akan dihabisi. Lisa tak peduli. Dia harus memberikan jawaban. Wanita ini dingin dan kejam. Dia mulai menembak. Peixio akhirnya mengaku ada polisi yang membayarnya. Kembali Lisa menembak. Peixio menyebutkan nama Luis Alves, kepala inspektur di kantor polisi. Orang ini menyuruhnya menghabisi petugas keuangan Prancis. Dibuat seperti kecelakaan dan perang geng. Cuma itu yang dia tahu. Lisa mengambil HP-nya dan meminta kode. Lisa bertanya. Dan orang ini dihabisi. Lisa sedikit terluka. Dia keluar dari tempat itu dan sempat muntah. Karena sudah terlalu lama tak mencabut nyawa orang. Inilah pria yang bernama Luis Alves. Dan sangat kebetulan orang ini adalah atasan detektif Ramos. Ramos melaporkan penembakan yang terjadi di bar kecil. Beberapa orang geng Vermelho tewas, termasuk Peixio. Luis agak kaget. Dia tak menyangka orang itu tewas. Dia akan memeriksa berkas ini. Dan teleponnya berbunyi. Itu dari Peixio. Seakan tak percaya, dia langsung keluar dari kantor polisi dan mengangkatnya. Lisa pun memastikan targetnya. Orang ini nampak panik dan berjalan ke arah kota. Lisa seharian mengamati kebiasaan orang itu. Hari baru pun datang. Luis keluar dari Fiatnya. Seorang pengemis kecil meminta uang. Luis mengusirnya, tapi bocah ini menyiramnya dengan air kotor. Karena marah, Luis mengejar. Bocah ini sengaja memancing orang ini. Dia berlari ke sebuah bangunan kosong yang memiliki ruang bawah tanah. Luis Alves terlambat sadar. Dia sudah terkurung di ruangan bawah tanah yang basah. Dia mencium baunya.
Tempat itu penuh bensin. Tiba-tiba seseorang datang. Itu adalah Lisa. Inspecteur. Pourquoi? Lisa tanpa basa-basi bertanya, mengapa dia menghabisi suaminya Erik Jensen. Pourquoi t'as fait tuer mon mari? Louis masih berpura-pura tak tahu. Tapi Lisa menyalakan koreknya. Louis pun tak punya pilihan, dia terpaksa jujur. Dia dibayar untuk itu. Dia hanya menerima order. Lisa menanyakan keadaan suaminya. Ada narkoboy di kamar dan ada uang tunai. Apa dia yang mengaturnya? Louis mengaku memang petugas bayaran yang melakukannya. Ini hanya bisnis. Dia dibayar $20.000. Lisa mengaku nyawanya hanya $50 yang dia berikan pada para bocil itu. Lisa ingin siapa yang memberikan order. Louis mengaku orang itu bekerja di Biro Keamanan Swasta. Namanya Arthur Pereira. Pesanan langsung darinya. Lisa bisa menghubunginya. Katakan dia butuh jasanya. Dia akan langsung menerima ordernya. Lisa meminta HP-nya. Louis memohon. Telepon. Dia hanya pion. Ampuni dia. Dan semua pembicaraan itu direkam Lisa. Lisa tak akan pernah mengampuni orang-orang yang terlibat kematian suaminya. Dia melemparkan koreknya. Orang ini terbakar. Malamnya Lisa menelpon Romy. Dia telah mengirimkan audionya. Arthur Pereira adalah kontraktor mitra keamanan Fubec di Brazil. Romy mengatakan bukti itu sudah cukup. Dia meminta Lisa bersabar. Mereka akan membalas kematian Erik dengan cara yang berbeda. Lisa tak bisa melakukannya. Dia menutup teleponnya, mematahkan kartu SIM-nya. Dia akan melakukannya dengan caranya. Lisa pun menelpon orang ini. Besoknya Lisa datang ke kantor orang ini. Lisa mengaku bernama Madeline, orang Swiss. Dia ada janji dengan Tuan Pereira. Kartu ID-nya akan dikembalikan saat dia keluar. Lisa dikawal menuju ke kantor pribadi orang ini. Arthur en français. Lisa pun masuk dan berkenalan. Lisa mengaku baru pindah ke Rio. Suaminya akan tugas di sini selama 3 tahun. Dan putri kecilnya akan bersekolah di Rio. Dia ingin keamanan maksimum untuk putrinya. Dan diberitahu Pereira adalah yang terbaik di bidang keamanan. Orang ini bersemangat karena diberitahu Lisa suaminya seorang diplomat. Dan wanita ini tinggal di kawasan paling elit di Brazil. J'adore travailler avec les diplomates. Lisa akan menunjukkan foto-fotonya. Tapi ternyata foto yang ditunjukkan adalah foto jenazah suaminya, Erik Jensen. Dia langsung memiting orang ini dan membuatnya pingsan. Lisa melihat sekeliling. Dia menemukan metode yang akan membuat orang ini mengaku. Dan itu sangat barbar. Tali pancing sudah terhubung ke mulutnya dan terikat ke rol pancing yang terhubung ke pintu. Pereira sadar dari pingsannya. Lisa berjanji tak akan menghabisinya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Orang ini mengaku yang meminta jasa adalah Andrea Barbosa, presiden perusahaan FDA, sebuah perusahaan farmasi. Lisa ingin bertemu dengan Andrea Barbosa, buat janji dengannya. Pereira mengatakan itu tak mungkin. Dia hanya berkomunikasi dengan orang ini lewat email. Dia tak pernah bertemu langsung dan tak punya teleponnya. Dia tak tahu apa-apa tentang suaminya. Yang dia tahu suaminya mengusik bisnis Barbosa. Cara menemui orang ini bisa lewat putranya, Barbosa Junior. Dia punya kontaknya. Lisa ingin tahu di mana bisa menemukannya. Semua ada di buku hariannya, jawab Pereira. Lisa mengambilnya dan meminta kodenya. Lisa keluar dari ruangan itu dengan hati-hati, lalu mengunci pintu dari luar. Obrigada. Dan berkata kepada 2 penjaga di depan, bosnya tak ingin diganggu dulu. Lisa pun turun ke bawah. Dia dipanggil oleh penjaga. Orang ini mengembalikan kartu ID-nya. Lisa pun keluar gedung.
Dan disinilah salahnya kedua pengawal ini. Curiga dengan keadaan bosnya dan mengetuk pintu. Tapi pintu itu terkunci. Tak ada jawaban. Mereka memutuskan mendobraknya. Dan Pereira meninggal. Daerah Cuiabá, 1800 km dari Rio, Brazil. Sebuah kawasan yang asri. Berdiri sebuah villa yang sangat mewah. Inilah Presiden FDA, Andrea Barbosa. Dia mendapat laporan dari anak buahnya Pereira meninggal. Dihabisi di kantornya oleh seorang wanita. Dia tidak bersembunyi dari kamera. Tidak ada data tentang wanita ini. Mengaku dari Swiss. Barbosa ingin sumber daya dikerahkan. Cari info, bayar, dan tangkap dia. Siapa dia dan alasannya. Sementara itu di kantor polisi Brazil, Komandan Detektif Kepala sudah diminta Barbosa memasukkan wanita ini ke daftar buronan. Foto Lisa diberikan kepada Detektif Ramos, dan dia kaget melihatnya. Sebuah mobil masuk ke sebuah area. Orang yang keluar dari mobil adalah Barbosa Junior. Sopir dan pengawal mengantar. Saat dia kembali, dia kaget melihat ada wanita di depan mobil. Dengan pistol di tangan, Lisa menyuruh orang ini masuk. Dia tak bisa apa-apa dan menyerahkan pistolnya. Karena kebetulan dia membawa anaknya di depan. Karena ibunya sedang sakit. Dia memohon anaknya jangan disakiti. Not in front of my son, please. Orang ini mengaku bernama George, mantan tentara. Dia tahu Barbosa bosnya adalah penjahat. Bekerja untuk mereka memalukan. Dia terpaksa untuk menafkahi keluarganya. I can provide for my family. Lisa jadi tak tega. Lisa menyuruh bocil ini keluar. Orang ini tak tahu apa tujuan Lisa. George memohon ditembak. Jika tidak, keluarganya dalam bahaya. Lisa tak menghabisi orang ini dan hanya menembaknya di tempat tak berbahaya. Orang ini berterima kasih dan keluar dari mobil menemui anaknya. Barbosa Junior keluar. Dia kaget di mobilnya seorang wanita dengan pistol menyuruhnya masuk. Dia terpaksa mengemudikan dan pergi dengan wanita ini. Lisa membawanya ke area sepi dan ketinggian. Mobil Lisa diparkir di sana. Lisa menodongkan senjatanya. Dia bertanya dan harus dijawab. Lisa sudah kehilangan anaknya dan suaminya dihabisi oleh ayahnya. My husband was murdered. Dia akan menukarnya. Telepon dia agar Lisa bertemu dengannya. Junior pun terpaksa menelpon ayahnya. Telepon itu diangkat oleh asisten Barbosa yang bernama Bruno. Fala, Junior. Junior mengatakan keadaannya. Dia diculik. Pistol mengarah ke kepalanya. Bruno dengan santai berkata dia tak bisa membantu. Lisa heran mendengarnya. Orang ini minta bicara dengannya. Bruno menebak. Lisa pasti orang yang menghabisi Pereira dan membuat banyak masalah untuk bosnya. Tapi Junior adalah anak haram majikannya. Sebuah kesalahan yang tak bisa dia singkirkan. Sebagai wakil presiden FDA, Junior diasuransikan $10 juta. $10 million. So, he would just let him die. Dia bisa menghabisinya, buat dia menghilang. Bela sungkawa untuk Junior. Katakan ayahnya sangat menyesal. Dan Junior tak tahu apa-apa tentang yang terjadi di FDA. Silahkan habisi dia. Dan Lisa menembak. Orang ini menutup telepon. Tapi ternyata Lisa tak menembak Junior. Junior pun mengaku ayahnya tak pernah mengangkat teleponnya. Tak mau bertemu dengannya. Dia diberi jabatan ini karena ayahnya cuma malu dengan para koleganya. Junior meminta izin. Dia perlu asap. Junior berkata, dia sebenarnya tahu tentang operasi FDA. Cuma selama ini dia pura-pura tak tahu. FDA memproduksi obat generik untuk kelas lokal. Tapi sebenarnya mereka memproduksi obat-obatan palsu dari labor besar mereka, yaitu obat palsu Fubec, dan diedarkan di seluruh dunia. Ekspor mereka banyak disita akhir-akhir ini. Suaminya berhasil mengetahui kecurangan perusahaan farmasi ayahnya. Saat dia akan kembali ke Perancis dan akan mengungkapnya, dia dihabisi oleh orang suruhan. Jika itu terbongkar, seluruh kerajaan bisnis ayahnya akan habis. Everything back to the plant. He was able to track. Lisa ingin Junior membawanya ke pabrik itu. Orang ini menyanggupinya. Mereka pun masuk ke mobil dan melakukan perjalanan jauh ke utara. Pistol Lisa selalu mengarah ke orang ini.
Akhirnya setelah beberapa jam perjalanan mereka sampai. Inilah pabrik tersembunyi perusahaan farmasi FDA. Junior akan mencoba masuk, biar dia yang mengurusnya. Mobil pun masuk. Para penjaga mengenalinya dan memperbolehkannya masuk. Kawasan pabrik itu sangat besar. Mereka memarkirkan mobil di belakang. Lisa mengaktifkan bom di dalam bagasi, lalu membawa amunisi bom dan semua senjatanya ke dalam tas. Mereka pun masuk. Tiba-tiba seorang penjaga menghentikan kedua orang ini, ingin memeriksa tasnya. Dan semua itu diawasi oleh orang ini. Richard, kepala keamanan dan komandan tentara bayaran elit Barbosa. Dia segera menelpon bahwa Junior datang ke pabrik dengan seorang wanita dan foto Lisa dikenali. Foto daftar buronan sudah rilis. Untunglah kedua penjaga ini pergi. Junior pun menjelaskan keadaan pabrik. Semua bahan kimia dan bahan obat tersimpan di ruang bawah. FDA mencuri teknologi Fubek dan menghasilkan nomor serial yang terlihat asli. Jadi susah untuk dideteksi. Mereka keluar dan naik mobil forklift. Junior membuka fakta gelap. Pabrik ini memperbudak warga desa di sekitarnya. Diawasi oleh tentara bayaran. Mereka akan ke ruang pengemasan. Mereka pun sampai. Junior dan Lisa masuk. Seorang penjaga menghentikan mereka. Orang ini tak mengenali Junior dan marah. Lisa langsung menembaknya. Junior kaget dan panik. Lisa langsung mengambil senjatanya. Banyak orang tua dan anak-anak dari desa terdekat bekerja di sini. Lisa masuk dengan senjata dan menyuruh pekerja pabrik keluar. Dia naik ke atas dan mulai menghabisi para penjaga. Di lantai 2 juga banyak pekerja. Lisa menyuruh mereka pergi. Dia mulai melemparkan granat satu-satu ke dalam ruangan. Para penjaga dan tentara bayaran yang dipimpin Richard datang dan mulai menembak. Lisa balas menembak dan mengajak Junior pergi. Vai, Junior, vai! Tapi dia tertembak. Junior memohon, berikan dia granat, biarkan dia menebus dosanya. Dia menyuruh Lisa pergi. Makin banyak penjaga yang datang. Lisa membalas menembak. Dan Junior meledakkan granat di tas. Lisa masuk ke ruangan yang penuh tabung gas dan memasang bom utama di sana. Lisa sudah terluka tembak. Kehilangan darah membuat fokusnya terganggu. Ledakan besar terjadi. Tubuh Lisa terkena serpihan bom. Bom yang berada di dalam mobil juga meledak. Richard masih selamat. Dia terluka dan menelpon Doni, pengawal Barbosa di rumah. Pabrik mereka hancur dan Richard sudah terluka parah. Melaporkan Junior, putra Tuan Barbosa, juga meninggal akibat ledakan. Lisa yang jatuh ke bawah pingsan. Para penduduk pekerja pabrik mengelilingi tubuhnya. Mereka memutuskan membawa Lisa ke desa mereka. Lisa sudah berada di tempat tidur tabib desa. Para penduduk ini membicarakannya. Wanita ini menghancurkan pabrik dan banyak menghabisi orang jahat. Tabib desa menyuruh mereka keluar dan melihat kalung Lisa. Ini sosok Dewi Perang. Nenek ini yakin Lisa masih bisa diselamatkan. Nenek ini mulai melakukan ritual dan meracik obat mengobati Lisa. Lisa bermimpi memasuki hutan dan melihat almarhum suaminya dan anak mereka. Eric tersenyum, menggendong anaknya dan menghilang. Lisa seperti melihat sosok dirinya yang sedang hamil. Dia bangun dari pingsannya dan melihat gadis kecil di sampingnya. Dia menangis. Kenapa dia masih hidup? Nenek ini berkata setelah kematian selalu ada kehidupan. Dia sedang hamil. Lisa sangat kaget. Dia tak menyangkanya. Suaminya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Lisa sudah baikan dan berjalan melihat keadaan desa itu.
Mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Orang-orang ini dalam keadaan sakit. Akibat efek bekerja di pabrik obat, mereka juga menjadi bahan eksperimen obat palsu Barbosa. Kulit mereka terluka dan bercak-bercak. Itu adalah efek samping dari obat palsu. Lisa sangat kasihan mendengar cerita mereka. Dia memutuskan untuk menghidupkan HP-nya dan menghubungi Romy. Lisa memberitahu di mana lokasinya. Romy sudah mendengar apa yang terjadi di Brazil. Dia pasti kesulitan. Lisa menceritakan semua kejahatan yang dilakukan Barbosa. Bahkan satu desa menjadi korban kejahatannya. Dan dia sedang hamil. Lisa ingin Romy mengirim pasukan menjemputnya. Eu te ligo nesse número. Doni si pengawal melapor kepada bosnya. Mereka tak menemukan wanita ini. Bos ini sangat marah. Wanita ini tak boleh meninggalkan negara ini. Dia memaki Doni bodoh. Jika dia gagal, keluarganya akan mati kelaparan. Menyuruh dia segera bekerja. Orang ini terlihat tak senang kepada bosnya. Romy pun menghubungi Lisa. Mereka telah diberi izin untuk menjemputnya ke sana. Ada tim gabungan militer yang akan menjemputnya. Romy akan mengirim titik penjemputan. Dia harus sampai di sana dalam 5 jam. Agen Richard Dumontir dari Interpol akan menjemputnya ke desa itu. Dia kebetulan berada di dekat sana. Dia ternyata rekan suaminya ketika membongkar kasus pabrik FDA. Lisa mengucapkan terima kasih. Merci. Dan rombongan tentara bayaran yang dipimpin Richard menuju ke desa itu. Kebetulan agen Dumontir sudah berada di dekat sana. Dia memacu mobilnya sampai di lokasi. Dia berlari turun dan memanggil Lisa. Dia mengenalkan dirinya, menjelaskan situasinya. Mereka harus bergerak sekarang. Lisa pamitan dengan penduduk desa. Dia berjanji akan menangkap Barbosa. Obrigada, isso prometo. Dumontir meminta maaf atas kematian suaminya. Dia sering dibantu oleh Eric. Dia telah melacak Barbosa selama bertahun-tahun. Terlalu banyak kejahatan yang dilakukannya. Tak lama kemudian rombongan tentara bayaran yang dipimpin Richard sampai di desa kecil itu. Mereka meminta semuanya keluar. Richard bicara. Dari CCTV pabrik mereka tahu penduduk membawa wanita itu ke sini. Eu sei que vocês trouxeram a mulher pra cá. Dia akan membakar rumah mereka jika wanita itu tak diserahkan. Salah satu penduduk desa berkhianat. Dia mengatakan wanita ini tahu kemana Lisa pergi. Anaknya ditahan. Richard meminta informasi, baru anaknya akan dibebaskan. Wanita ini terpaksa memberitahu kemana Lisa pergi. Richard segera melapor ke bosnya. Dia sedang mengejar wanita itu. Barbosa berjanji akan memberinya hadiah yang sangat banyak jika dia membawa wanita itu. Tangkap dia hidup atau mati. Mereka akan segera sampai di titik penjemputan. Tapi ada tentara bayaran Barbosa yang menyerang. Keduanya membalas menembak. Akhirnya helikopter yang berisi militer datang dan menghabisi orang ini. Setelah area aman, beberapa tentara segera turun. Tapi pasukan Richard datang dan menyerang. Dumontir terluka. Lisa segera datang menyelamatkannya. Richard dan pasukannya turun dari mobil, menyerang dengan senjata otomatis. Militer Prancis datang menjemput mereka. Richard pun membagi pasukannya dan naik ke atas bukit. Semua tentara pun menyebar dan menunggu. Mereka balik menyerang dan mengamankan area bukit. Baku tembak terjadi. Banyak pasukan Richard yang dihabisi dan kedua belah pihak sama-sama menjadi korban. Richard mendekat dari belakang, menembak Dumontir yang melindungi Lisa. Richard malah menantang Lisa untuk bertarung dengan pisau, tapi dia salah prediksi. Lisa di kesatuannya dulu dijuluki Dewi Perang. Dia tak pernah kalah, dan inilah yang terjadi. Itu sangat cepat. Lisa menangis. Dumontir yang menjemputnya menjadi korban. Untunglah pasukan bantuan segera datang. Mereka segera membawa yang terluka, dan Lisa berhasil naik ke helikopter. Pulang ke negaranya menggunakan pesawat militer. Romy menjemputnya di bandara. Mereka berpelukan.
Romy dan Lisa membongkar kejahatan Barbosa. Semua bukti kejahatannya diserahkan ke Interpol. Barbosa melihat berita surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuknya. Bahkan banyak pejabat yang tertangkap karena membantu kejahatan Barbosa. Saat itulah pengawal junior yang diampuni Lisa, George, datang. Bahkan pengawal pribadinya Donnie meninggalkannya. Barbosa sudah habis. Layar TV tiba-tiba hidup dan wajah Lisa muncul. Dia berkata, Barbosa terlalu sombong, mengira dirinya akan selamat. Barbosa masih sempat mengancam Lisa. Dia akan mencarinya kemanapun. Tiba-tiba George menembak Barbosa. Bos kejahatan ini meninggal dengan tragis. Ternyata Lisa membayar George dan pengawal Barbosa untuk mengkhianati bosnya sendiri. 8 tahun kemudian, anak yang dikandungan Lisa sudah besar. Dia adalah gadis kecil yang manis. Lisa sedang berlibur di rumah kabin di tengah hutan, dengan satu-satunya yang menyelamatkan hidupnya. Gadis kecil ini tetap hidup ketika dia membalaskan dendam ayahnya. Akhirnya sebuah film pembalasan yang barbar dan epik ini selesai. Akhirnya, semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.